guys, ini kita sampai biduk-biduk ya, di spot lokasi yang kalau kita ngecek Google Maps ataupun ngecek search Google tentang biduk-biduk, nah kita sampai lokasi jalur kelapa itu yang banyak view kanan kirinya kelapa, terus pinggirnya pas pantai, depannya salah satu pulau yang kita harus nyebrang juga kalau ke sana. Tapi karena kita baru sampai ini, kita belum keliling dulu, kita nyantai dulu, istirahat di tepian pantai wilayah biduk-biduk ini. Nah, kita nyari tempat yang enak, sepi, privat area. Nah, ini nemu tadi di pinggir jalan, meskipun hanya sebatas tempat duduk, tapi cukup teduh ya, cukup teduh, rindang, dan privat area. Nah, ini dia tempat duduk kita di sana, depan pantai. Nah, belakang itu ada motor kita. Nah, kita nyantai dulu di sini, nikmatin suasana selama perjalanan tadi guys. Alhamdulillah sampai lokasi guys. Kita sambil nyantai di pinggiran pantai biduk-biduk, kita makan ya, mengisi kekosongan perut ini. Tadi sempat bawa alpukat dari rumahnya Mas Hendy. Ada roti juga sama air minum. Nah, kita nikmatin suasana sama mungkin sambil cerita aku guys ya, makan sambil cerita. Jadi selama perjalanan tadi kurang lebih ada 2 jam guys ya, 2,5 jam sampai saya bener-bener lokasi yang banyak view pohon kelapa dan penyeberangan ke pulau Pulau Sumbang itu atau apa itu. Nanti teman-teman bisa search sendiri pulau apa yang penyeberangan, saya tadi kurang baca informasi juga. Nah, selama perjalanan tadi bisa diopong jalannya enak guys ya, cukup enak jalannya. Sekalipun ada jalan rusak itu nggak banyak, dan sekalipun berlobang itu nggak separah yang kita kira, itu nggak separah itu guys. Nah, ini alpukatnya. Nah, itu terus masih cukup layak lah jalannya. Kalau kita perjalanan jauh masih cukup enak buat kita jalan sendiri ataupun bawa keluarga, karena nggak rusak-rusak banget, dan lubang di jalan pun nggak sebanyak itu guys. Masih lebih banyak jalan yang mulus dibanding jalan yang nggak mulusnya. Terus banyak banget proyek-proyek pembangunan jalan. Memang panjang perjalanan tadi tergambar banget ya kalau pemerintahan Kabupaten Berau memang berkomitmen di sana untuk membangun pariwisata, terutama pariwisata pesisir ya. Ada heksa buat ngeratain jalan, buka gunung, memang tergambar banget. Kalau diomong di wilayah sini pesisir, mata pencarian pada umumnya itu hanya 2 guys. Kalau nggak nelayan, berkebun. Kebun itu ada kebun sawit ataupun kebun sayur mayur. Nah, untuk tambang di wilayah pesisir ini jarang guys ya, saya hampir nggak tahu. Tadi pun ada tambang, tapi tambang koral. Itu pun saya rasa bukan tambang bener-bener dari daerah sini, tapi tambang dari luar dikirim ke sini buat pembangunan, support pembangunan di wilayah sini. Jadi memang tergambar banget mata pencarian di sini itu seperti tadi, ada nelayan, ada perkebun, ada buruh perkebunan juga, dan ada kuli-kuli bangunan. Nah, komitmen dari pemerintah tergambarnya ya dari pembangunan infrastruktur jalan. Mau nggak mau harus didorong masyarakat pesisir agar ekonominya lebih maju dari sisi pariwisata. Mulai dari kita masuk wilayah pesisir, dari Campur Sari sebenarnya udah tergambar banget guys ya. Di sana itu kemarin ketemu Mas Faris juga,
yang kita ditumpangin dari dropping bengkel menuju Campur Sari. Mas Faris itu salah satu kontraktor juga, kontraktor pembangunan jalan di sana, yang dia fokus bangun jalan pesisir ini. Saya rasa guys, 10 nggak sampai lah, 5 tahun ke depan atau beberapa tahun lagi, wisata pesisir Pantai Berau ini menjadi wisata andalan guys ya, karena deket banget juga Berau sama Kaltara, daerah Tanjung Selor sana. Nah ini kedepannya bakal lebih maju, dan ekowisata sini ya mau nggak mau masyarakat harus terlibat guys. Mereka harus terlibat dalam pembangunan wisata, mereka harus tergabung dalam darwis, mereka harus berkomunitas, mereka harus berorganisasi. Kalau enggak ya pada akhirnya mereka akan menjadi penonton di kampungnya sendiri, mau nggak mau nanti, karena pasti investor-investor asing masuk guys. Tadi mulai masuk kecamatan Biduk-Biduk itu sudah banyak homestay, penginapan tersedia, terus banyak juga rental alat outdoor di sekitar sini. Nah itu kita makan dulu. Alpukatnya enak guys ya, pinggir pantai makan alpukat, manis, nggak hambar. Alpukat pesisir Berau. Harusnya tadi kita bawa banyak guys ya. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Meskipun di sini bagus sih, sini nggak terlalu banyak sampah, karena memang ini sebenarnya bukan wisata yang tak datengin. Ini lahan pribadi punya orang. Ada di pagernya itu, dipagerin. Cuma karena sepi ya mampir lah, numpang buat istirahat sebentar. Tapi kalau di yang tempat-tempat lain itu guys, tadi tuh sempat ngelihat ada truk pengambil sampah guys di Biduk-Biduk, kecamatan Biduk-Biduk ya, itu di pinggiran pantai. Wujud nyata juga support dari lini bawah kecamatan, kalau kecamatan Biduk-Biduk terutama ini pengen turut serta dalam pengembangan agar lebih maju pariwisatanya. Bener-bener ada kendaraan guys, truk yang buat khusus ngambilin sampah. Padahal di beberapa wilayah sebelum Biduk-Biduk, kayak di tempat Mas Hendy Campur Sari, saya nggak tahu ya karena belum ngeliat, tapi saya ngelihatnya masyarakat itu sampah pinggir-pinggir jalan utama itu banyak memang dan dibakar. Kalau untuk petugasnya sendiri atau tidaknya saya juga nggak tahu, tapi di kecamatan Biduk-Biduk tadi real saya ngelihat langsung ada petugasnya itu, dan cukup bersih tadi, cukup bersih wilayahnya. Wujud nyata masyarakatnya juga sadar kalau di sini pengembangan pariwisata guys. Ya pokoknya teman-teman kalau main ke wilayah Berau, ke Kaltara mungkin, Tanjung Selor, bisa mampir juga ke Biduk-Biduk, ke Campur Sari, bisa nikmatin pemandangan yang disuguhkan meskipun dari Tanjung Redap ya, dari Berau sana, ibu kota Berau, kota Beraunya kurang lebih sampai sini di 6 jaman, tapi nggak bakal nyesel lah teman-teman kalau main ke sini dan bermalam, karena daya wisata yang ditawarkan ya nggak membuat kecewa teman-teman lah. Di sini asri, pemandangannya asri, suasananya sejuk,
slow living ya, dalam 1 hari atau 2 hari saya rasa teman-teman bakal melupakan stresnya di dunia kerja dan dunia kuliahnya lah kalau main ke sini. Meskipun besoknya stres lagi ya. Nah, tapi nggak apa-apa, 2 hari kan lumayan. Di sini udah mulai mendung ya. Kita lanjut perjalanan. Perjalanannya ke arah balik lagi ke tempat ramai karena kita tadi udah di titik paling jauh di Kecamatan Biduk-Biduk yang di view kelapa-kelapa itu ya. Takutnya nanti perjalanan kita malah kehujanan karena udah mendung banget. Karena di jalan tadi ada beberapa ruas jalan yang memang lagi diperbaikin dan jalannya tanah. Takutnya motor nggak bisa laju lewat sana, malah bahaya buat kita. Nah, ini kita arah balik ke arah Labuan Cermin lagi. Nah, ini yuk. Tuh guys, pantainya. Kita lepas topi dulu, kita pasang sini, kita pakai helm lagi, safety guys ya. Oke guys, ini kita berhenti sejenak lagi, nggak jauh dari tempat kita berhenti tadi. Ini di bawah view pohon-pohon kelapa itu. Nah, tempatnya asik ya, bener-bener rumputnya. Nah, kalau mau duduk-duduk juga bisa, main sepak bola di sini juga bisa, karena tempatnya lapang. Nah. Wah. Cuaca terpantau mendung. Bentar lagi kita lanjut perjalanan. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke arah Labuan Cermin. Karena gemuruh mendung udah mulai terdengar guys ya. Takutnya kehujanan di jalan. Karena dari Labuan Cermin ke view kelapa-kelapa ini ya cuma jalan itu aja lah yang lagi proses pembangunan pelebaran. Selama perjalanan ini guys, karena ini pesisir ya, pas sebelah kanan kalau balik ke arah Labuan Cermin atau ke arah Talisayan, ke Tanjung Redap, ini sebelah kanannya udah pantai laut. Selama perjalanan ini banyak sekali guys monyet-monyet pantai itu, tapi dideketin takut semua mereka. Jadi mereka hanya lewat jalan raya, nyebrang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan buat nyari makan. Kenapa kok monyet-monyet pantai seberani itu nyebrang ya? Karena memang sepi banget guys jalan di sini itu. Mungkin bisa 2 menit, selama 2 menit itu satu kendaraan yang lewat, bisa aja selama 3 menit itu cuma satu kendaraan yang lewat. Nggak mesti guys ya, jadi bener-bener jalan sini tuh sepi banget. Makanya monyet itu masih nganggap jalan ini ya wilayah mereka juga, karena itu mereka seberani itu. Terus karena juga jarang interaksi, beda ya guys. Kalau kayak teman-teman pernah ke Bali, Monkey Forest dan sebagainya kan juga sama. Di sana ada monyet-monyet tapi bisa diajak interaksi, bisa diajak makan. Kalau di sini nggak bisa guys. Kita lempar makanan, mereka bakal lari. Dikira lempar apa. Apalagi kita deketin, kita rekam, kita video itu nggak bisa guys. Tadi beberapa kali nyoba pengen ngerekam mereka itu nggak bisa. Akhirnya ya sudahlah, lanjut aja. Terus ada juga sempat ngelihat tadi, ngelihat beruk. Kalau sampai orang hutan belum pernah ngelihat guys ya selama di sini.
Cuma ngelihatnya tadi yang monyet beruk itu tadi, tapi termasuk satwa liar sini lah, endemik sini, sama sekali nggak bisa diajak interaksi. Ya mudah-mudahan teman-teman kalau kesini bisa ngelihat, syukur, apalagi bisa ngerekam atau mendekat. Nah ini selama 2 menit kita rekaman baru satu kendaraan yang lewat. Nah, itu pun sepeda motor, jadi nggak mesti banget, apalagi kalau malam hari sepi banget jalan sini guys, karena memang di wilayah sini pemukiman belum terlalu padat. Bukan belum terlalu padat lagi ya, sangat jarang pemukiman, jarak antar rumah ke rumah itu jauh. Sekalipun ada bangunan di sini itu bangunan-bangunan walet, rumah-rumah sarang walet itu. Nah ini guys, ini jalan tanah yang tak omong lagi pengerasan, lagi dibuat persiapan untuk pengaspalan dan pelebaran ini guys. Sebenarnya enak aja lewat jalan sini, cuma kalau pas kondisi kering, kalau pas kondisi hujan, nah ini yang jadi permasalahan kalau motor lewat, karena ya pasti licin, jelas, dan ada beberapa titik yang memang jalannya itu masih full tanah, jadi bakal selip nanti motor lewat sana. Kalau kering enak aja. Kalau jalan ini sebenarnya nggak terlalu panjang guys ya, yang lagi dalam proses perbaikan untuk pelebaran dan pengaspalan. Mungkin ada di setengah meter, ada di setengah kilometer kurang ya. Jadi nggak jauh-jauh banget tuh, cuma dikit aja. Selebihnya jalannya ya mas udah aspal semua. Kalau berlubang ya sama, tetap ada berlubangnya, cuma nggak separah dan nggak sedalam di wilayah-wilayah lain ya. Jadi masih enak lah jalannya buat teman-teman main ke wisata biduk-biduk. Kita sampai di perkampungan kecamatan Biduk-Biduk. Kalau di wilayah sini cukup rame ya, terus jarak antar penduduk lumayan dekat, cukup rame, nggak seperti di Biduk-Biduk atas tadi yang di sana itu jarak antar penduduk jauh-jauh, sekalipun ada rumah atau bangunan ya tempat sarang walet. Kalau di sini rame, terus di sini mayoritas sepenglihatan saya kampung nelayan, karena banyak styrofoam tempat naruh ikan itu. Sama yang masih sama itu guys, masih banyak pohon kelapa di sini ya, banyak pohon nyiur. Karena pohon kelapa ini salah satu kebutuhan bahan dasar khusus juga yang dipakai untuk masakan. Kalau ini pasti dikirimnya ke wilayah Berau kota sana, ataupun enggak ke arah Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kalau di sini guys, di tempat Mas Hendy lah ya, di sini saya kurang tahu. Kalau di sini itu jasa panjat untuk panjat pohon kelapa itu guys, per butir itu 1.000. Jadi semakin banyak kamu bisa manjat pohon kelapa dan nurunin buah kelapa, nah itu hitungannya 1.000 per butir jasanya. Kalau untuk harganya sendiri saya kurang tahu.